Nggak berasa udah 9 bulan lebih nih gue jadiin Oppo Find X5 Pro sebagai salah satu daily driver gue. Malah saking enaknya pakai HP ini, gue tuh jadi males untuk beli flagship lain. Nggak percaya? Langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Sebenarnya masalah Oppo dari dulu sampai sekarang tuh menurut gua masih sama, ada di brand image yang belum bisa yakinin orang untuk beli HP Oppo, apalagi HP Oppo yang mahal kayak si Oppo Find X5 Pro ini. Bahkan temen gua yang tahu gua tuh tech reviewer, mereka tuh kaget kalau gua pakainya Oppo. Kenapa nggak pakai iPhone ataupun Samsung, kata mereka. Mereka lebih kaget lagi pas tahu harga HP ini tuh belasan juta. Pas awal HP ini rilis, harganya tuh 14,999 ya, anggaplah 15 juta lah. Dan pas video ini dibuat, gua cek itu di Tokped udah ada yang jual sekitar 13 juta atau 13 juta pas juga ada. Jadi ya, di harga segitu menurut gua sih udah jadi lebih murah ya. Dan kalau kita bandingkan dengan S22 Ultra atau bahkan iPhone 14 Pro Max, harganya tuh beda coy. S22 Ultra aja kalau nggak salah yang varian terendah itu 15 jutaan. Kalau varian lebih tinggi, storage naik lagi ya, lebih mahal lagi. 14 Pro Max ya kalian tahu harganya lebih mahal lagi. Jadi menurut gua di harga 13 juta HP ini udah jadi makin menarik. Dari harga aja udah menarik dan kali ini desainnya juga menarik banget. Beda dari tahun lalu yang mirip HP sebelah, tahun ini jadi lebih berkarakter dengan tetap mempertahankan bodi melengkungnya. Gua saranin ambil yang warna putih aja, soalnya warna putihnya tuh nggak norak sekaligus cakep banget. Di genggaman juga berasa solid banget karena udah pakai bahan seramik yang lebih kuat dari kaca dan terbukti HP ini udah berkali-kali jatuh dan keinjak dan sampai sekarang belum ada gua nemu ada lecet sedikit pun. Jadi ya top sih build quality-nya. Bodi melengkung depan belakang dan dimensinya tipis juga bikin feel di genggaman HP ini berasa nyaman banget. Gua juga nggak bisa terlalu ngeluh dengan bobotnya yang di 218 gram karena yang namanya flagship biasanya rata-rata segitu di 200-an gram. Dan di berat segini ya menurut gua wajar karena bodi materialnya tuh memang bagus, terus juga ya baterainya gede. Dan kalau kita lihat flagship lain biasanya tuh lebih berat, apalagi kalian yang udah pakai iPhone yang Pro Max itu biasanya lebih berat daripada HP ini. Fiturnya pun hampir nggak ada yang dipangkas kayak IP68, NFC, terus juga wireless charging juga ada. Dan yang paling nggak ada tuh ya headphone jack, dan itu udah wajar di tahun 2022. Gitu juga bagian depannya, dari specs udah kelihatan bagus banget. LTPO to AMOLED 6,7 inch, 120Hz refresh rate, resolusi sampai Quad HD+, dan udah berlapis Gorilla Glass Victus. Tentu kualitasnya udah nggak perlu ditanya lagi. Brightness-nya tinggi banget sampai 1300 nits, warnanya gonjreng, dan buat yang suka editing foto ataupun video, di HP ini juga nggak perlu khawatir. Layarnya udah akurat, mau itu DCI P3 ataupun sRGB. Gua juga lebih sering ngewibu di HP ini soalnya stereo speakers di HP ini tuh lebih bagus dibandingkan flagship gua yang lain. Buat yang masih takut dengan layar curve di HP ini ya, menurut gua sih harusnya tenang aja ya. Soalnya gua udah 9 bulan pakai HP ini dan jarang banget kena yang namanya accidental touch. Jadi selama gua pakai aman-aman aja. Dan bener gua pakai 9 bulan itu bener-beneran gua pakai setiap hari, daily, bukan yang cuman setelah konten masuk lemari terus beberapa bulan terus gua kontenin lagi baru gua pakai lagi. Enggak, buktinya ini casingnya sampai nguning kayak gini. Jadi ya memang beneran HP-nya gua pakai dan ya seenak itu pakai si Oppo Find X5 Pro. Walaupun bukan daily driver utama, gua tetap pakai si Oppo Find X5 Pro soalnya daily driver utama gua si Pixel itu kurang cocok untuk dipakai di segala kondisi. Contohnya misalkan kalau gua mau pakai gaming atau editing ya tentunya di Oppo Find X5 Pro dibandingkan di Pixel. Soalnya HP ini mau dipakai apa aja juga hayo. Dengan spek rata kanan kayak Snapdragon 8 Gen 1, RAM 12GB yang bisa diekspand sampai 24GB, dan storage-nya 256GB itu kencang banget. Multitasking di banyak aplikasi rasanya enteng banget. Rasanya nggak ada aplikasi yang pernah reload kecuali emang gua clear di recent apps. Terus main game juga hayo nih. Sayangnya untuk beberapa game kayak AOV masih ada sesekali frame drop kalau gua push rank di grafik rata kanan. Jadi gua biasanya turunin dikit grafiknya dan udah lancar jaya. Mungkin ini cara Oppo biar kita bisa tetap gaming tanpa diganggu panas yang berlebihan. Itu kalau gaming. Kalau editing video waktu itu pernah gue coba, di lokasi outdoor pun hasilnya tetap aman tanpa panas yang berarti. Paling kenceng anget-anget doang. Kalau udah fokus ngedit dan gaming seharian juga gue nggak perlu worry kehabisan baterai. Soalnya si Oppo Find X5 Pro ini punya baterai 5000 mAh yang bisa dipakai full satu harian full dengan SOT sekitar atau screen on time sekitar 6-7 jam. Itu dipakai gaming, ngewibu, maps, ya kayak sosmed begitulah. Dan itu pun campur-campur antara wifi dan data, soalnya kan gue juga harus ke luar gitu loh, bukan wifi terus-terusan. Kalau misalkan pakai wifi terus-terusan ya otomatis baterainya bakal lebih awet, dan ngecasnya pun juga ngebut banget. Itu SuperVOOC 80 watt itu bisa ngecas dari 0 sampai 100 butuh waktu cuma 40 menit aja.
Terus ada dua alasan utama kenapa gue masih pakai si Oppo Find X5 Pro ini. Yang pertama itu pasti ada di softwarenya. Gue tipe user yang mementingkan user experience dibandingkan spesifikasi di atas kertas dan harga yang kompetitif. Banyak yang udah pakai Oppo terbaru pasti paham kalau ColorOS yang sekarang tuh enak banget. UI-nya clean, simple, dan tampilannya mau diapain aja bisa. Banyak yang suka ubah-ubah tampilan pasti suka sama ColorOS. Apalagi ColorOS 13 berbasis Android 13 di HP ini tuh makin berasa ringan dan smooth banget. Fitur-fiturnya pun banyak dan ternyata Oppo cepet banget loh kasih update softwarenya. Seinget gue pertama kali cobain Android 13 itu di Pixel karena ya kalian tahu sendiri Pixel punyanya Google, Android punyanya Google. Jadi ya tentunya Android ya lebih cepat di Pixel. Tapi nggak lama dari itu Android 13 juga ada di si Oppo Find X5 Pro walaupun beta ya. Dan walaupun beta gue coba tuh gue ngerasain minim banget ada bug dan nggak berarti juga bugnya. Jadi ya good job sih buat softwarenya. Dan alasan kedua ada di kameranya. Dari spesifikasi sebenarnya terlihat biasa aja karena ada HP yang punya kamera 108 megapiksel. Bahkan gue dengar bentar lagi ada yang bakal rilis sampai 200 megapiksel. Gue nggak peduli sama angka, begitu juga dengan bekerja sama dengan siapa. Hasselblad, Zeiss, Leica, dan lain-lain. Gue nggak peduli, gue bodo amat sama itu. Yang penting hasilnya gimana. Yang gue tahu semenjak Oppo Find X2 Pro, kameranya tuh udah bagus banget. Apalagi lensa ultrawide-nya. Gitu juga di Find X3 Pro yang punya kamera utama dan lensa ultrawide dengan sensor yang sama. Find X5 Pro begitu juga di-upgrade dengan adanya Made Silicon X, chip khusus untuk bikin kameranya jadi lebih bagus. Hasilnya, lihat aja. Detailnya tajam banget, di zoom pun masih kelihatan tajam. Dynamic range-nya lebar dan warnanya mendekati aslinya. Biasanya kalau di flagship lain, gue cuma ngandelin kamera utamanya aja. Tapi kalau di Find X5 Pro, gue andalin lensa ultrawide-nya juga. Soalnya lensa ultrawide-nya bagus banget, tetap tajam kayak kamera utamanya. Yang agak disayangkan cuma di lensa telenya aja yang nggak sebagus Find X2 Pro dulu. Kali ini cuma 2 kali digital zoom dan menurut gua sih udah cukup bagus walaupun emang nggak sebagus kayak Android lain yang punya sampai 5 kali digital zoom atau 10 kali digital zoom. Untuk foto potret juga sangat bisa diandalkan. Contohnya foto ini. Pas lebaran banyak keluarga gua yang ngira kalau foto ini di-shoot pakai DSLR. Padahal cuma modal Find X5 Pro plus filter bawaan kamera doang. Udah nggak diedit sama sekali. Hasilnya bagus banget, tajam, bokehnya rapi, dan dramatis tapi nggak lebay. Nah yang songong tuh pas kita foto malam, mode autonya aja udah bagus loh, shutter speednya cepet. Gitu juga lensa ultrawide-nya, asli, tajam, noise-nya minim, dan nggak lebay. Kalau malam ya tetap malam, nggak berusaha bikin kondisinya malam seterang pas siang hari. Makanya sekarang gue udah jarang banget bawa kamera DSLR gue kemana-mana. Gue sih lebih sukanya bawa Oppo Find X5 Pro aja, lebih simple, masuk kantong, dan kameranya itu udah bagus banget. Asalkan untuk kamera belakangnya. Kalau untuk kamera depannya, bisa kalian lihat ya emang bagus, asalkan ya lightingnya memadai ataupun memang cahayanya itu memang lagi proper, lagi bagus, atau lagi golden hour gitu ya. Dan menurut gue sih, gue berharap untuk Find X6 Pro kedepannya itu mungkin bisa di-upgrade lagi kamera depannya biar jadi lebih bagus lagi. Untuk video sebenarnya sama bagusnya kayak hasil foto. Gue udah cobain 13 Pro Max punya teman dan menurut gue sih lebih bagus Find X5 Pro. Apalagi di lensa ultrawide-nya. Kalau di 14 Pro Max, sayangnya gue belum sempat nyobain karena ya mahal pak. Belum mampu buat belinya, jadi doakan aja. Dan untuk hasil videonya, kalian bisa lihat di Reels-nya Gadget Talk ataupun TikTok-nya Gadget Talk. Itu banyak video yang gue shoot pakai HP ini aja, dan gue yakin untuk banyak orang awam itu mereka bakal bingung yang mana yang di shoot pakai Oppo Find X5 Pro, yang mana yang di shoot pakai kamera DSLR beneran. Karena hasilnya udah bagus pak. Pas gue liburan juga gue sempet bikin sinematik ala-ala gitu di Instagram pribadi gue, dan pakai Oppo Find X5 Pro aja itu udah bagus banget. Mulai dari shootnya video, foto, sampai ke editing udah pakai Oppo Find X5 Pro semua, dan hasilnya udah bagus banget. Dan ya, itu dia pengalaman gue selama 9 bulan pakai Oppo Find X5 Pro. Overall, HP ini emang bagus banget ya. Di harga 13 juta yang sekarang menurut gue ini sangat worth the money. Emang mahal, tapi ya kalau dibandingkan dengan flagship lain, ya harganya jadi lebih murah sih. Walaupun nggak murah-murah banget. Dan dengan harga ini, kalian bisa dipakai buat ngapain aja. Mau mulai dari yang pemakaian ringan, sosmed, ataupun pemakaian nyari duit untuk konten, ataupun pemakaian yang gaming juga bisa, editing juga bisa. Baterainya awet, ngecasnya ngebut, ada IP68, wireless charging juga bisa, NFC ada, dan menurut gua sih ini udah paket komplit sih, asalkan ya memang kalian bukan nyari HP lipat ya. Kalau HP lipat atau HP folding ya udah beda lagi kelasnya, dan harga pasti udah jadi lebih mahal lagi. Dan untuk kurangnya sih menurut gua yang pertama kayak tadi, yang branding image, menurut gua emang masih jadi PR buat Oppo yang harus berusaha lagi untuk meyakinkan banyak orang kalau belasan juta tuh memang worth it untuk HP mereka gitu loh.
Terus juga banyak yang komen juga, ngapain belasan juta untuk HP Oppo? Emang dapat gengsinya gitu. Itu bahasa kasarnya ya. Memang karena banyak orang yang memang beli HP itu untuk gengsi juga, dan mereka pengen itu gitu loh. Dan gue nggak bisa menyalahkan, karena memang ada orang kayak gitu yang kalau misalkan kalian memang nggak beli HP untuk gengsi ya kalian bagus, dan tapi ya ada aja orang yang beli HP untuk gengsi, dan itu banyak. Terus yang kedua di ekosistem kali ya. Gua lihat sih Oppo sekarang udah mulai berbenah nih, udah mulai komplit. Soalnya HP ada, TWS ada, smartwatch ada, terus juga tablet ada. Mungkin laptop yang belum kali ya. Dan gue bingung kenapa Oppo nggak rilis tablet mereka yang premium gitu loh, untuk ngelengkapi IoT atau ekosistem mereka yang premium juga. Misalkan kalian beli Oppo Find X5 Pro nih, harga 13 juta. Masa beli tablet yang mid-end gitu, yang 3 jutaan gitu kan, menurut gua rada aneh juga. Jadi kan misalkan kalian punya work balance yang kayak orang iPhone itu punya iPhone, iPad, MacBook, segala macam kan itu premium semua tuh. Jadi misalkan mau ngedit di HP, ngedit di tablet, ngedit di PC itu kan enak semua, kenceng semua tuh. Kalau ini kan HP-nya kenceng tapi tabletnya mid-end ya kurang balance aja menurut gua gitu kan ya. Jadi ya masih jadi PR juga menurut gua di Oppo untuk melengkapi ekosistem mereka, mungkin di tablet yang lebih premium ataupun laptop yang lebih premium biar lebih enak lagi kita work balance-nya gitu kan. Dan ya itu aja sih. Dan gimana menurut kalian untuk Oppo Find X5 Pro? Apakah worth it untuk dibeli di harga 13 juta sekarang, atau kalian mending beli yang lain? Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, komen aja di bawah, atau mau sharing-sharing juga untuk Oppo Find X5 Pro yang udah kalian pakai, bisa komen juga di bawah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau support kita boleh banget like dan subscribe. Sedikit lagi kita menuju 100.000 subscriber. Tolong bantuannya, kayaknya tinggal 300 lagi deh. Jadi tolong sekali bantuannya. Dan ya, gue Farid. Bye.